Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Rita Sofia, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi. Baiklah, di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan materi mengenai metode pembelajaran ceramah. Yang beranggotakan saya sendiri, Nabila Srijelita dengan NIM 2105326 dan rekan saya yang bernama Melania Anastasia dengan NIM 2105324. Baiklah, di slide pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Melanie. Dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai metode pembelajaran ceramah. Pengertian metode ceramah yaitu, menurut Segala 2010, metode ceramah adalah sebuah bentuk interaksi melalui penerangan dan penuturan lisan dari guru kepada peserta didik. Metode ceramah cara belajar atau mengajar yang menekankan pemberitahuan satu arah dari pengajaran kepada pelajar. Pelajar aktif ataupun pelajar pasif. Selanjutnya mengenai karakteristik, kelebihan, dan kekurangan metode ceramah. Yang pertama yaitu karakteristik metode ceramah. Karakteristik mempunyai beberapa poin. Yang pertama itu digunakan apabila proses pembelajaran lebih bersifat pemberian informasi. Yang kedua, proses pembelajaran secara klasikal dengan jumlah siswa yang relatif banyak. Yang ketiga, bersifat menonton, guru lebih banyak bicara. Yang keempat yaitu memerlukan karena adanya dukungan yang efektif. Selanjutnya ada kelebihan. Poin yang pertama yaitu ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Mudah dalam arti proses ceramah tidak memerlukan peralatan-peralatan yang lengkap. Berbeda dengan memang hanya yang lain seperti demonstrasi atau peragaan. Sedangkan mudah, memang ceramah hanya mengandalkan suara guru, dengan demikian tidak terlalu memerlukan persiapan yang rumit. Yang kedua, ada ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Artinya, materi pelajaran yang banyak dapat dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, ada ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang ditonjolkan. Artinya, guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat ada melalui ceramah, guru dapat mengontrol keadaan kelas. Oleh karena itu, sepenuhnya kelas merupakan tanggung jawab guru yang memberikan ceramah. Yang kelima ada organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi lebih sederhana. Yang keenam ada melalui penerapan teknik lainnya seperti teknik pemodelan untuk motivasi dan pemahaman konsep pada siswa saat belajar di kelas. Sekian penjelasan materi dari saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Melania Anastasia yang telah menjelaskan materi slide pertama. Di sini saya akan melanjutkan slide dari Melania Anastasia, yaitu kekurangannya, yaitu di sini terdapat beberapa poin mengenai kekurangan metode ceramah. Yang pertama yaitu ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme. Yang kedua, guru yang memiliki kemampuan bertutur yang baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan. Sering terjadi, walaupun secara fisik siswa di dalam kelas, namun secara mental siswa sama sekali tidak mengikuti jalannya proses pembelajaran. Pikirannya melayang kemana-mana atau siswa mengantuk oleh karena gaya tutur guru tidak menarik. Yang ketiga yaitu melalui ceramah, sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum. Walaupun ketika siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan tidak ada seorang pun yang bertanya, semua itu tidak menjamin siswa seluruhnya sudah paham. Terus, slide selanjutnya yaitu terdapat beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh guru dalam menerapkan metode pembelajaran.
Yang pertama yaitu melakukan pendahuluan sebelum bahan baru diberikan. Contohnya yaitu menjelaskan tujuan lebih dulu kepada peserta didik dengan maksud agar peserta didik mengetahui arah kegiatannya dalam belajar. Bahkan tujuan itu dapat membangkitkan motivasi belajar jika bertalian dengan kebutuhan mereka. Setelah itu, baru dikemukakan pokok-pokok materi yang akan dibahas. Hal ini dimaksud agar peserta didik melihat luasnya bahan pembelajaran yang akan dipelajarinya. Yang kedua yaitu menyajikan bahan baru dengan memperhatikan faktor-faktor. Contohnya yaitu kayak perhatian peserta didik dari awal sampai akhir pelajaran harus tetap terpelihara, semangat mengajar, memberi bantuan sepenuhnya dalam memelihara perhatian peserta didik kepada pelajarannya. Lalu menyajikan pelajaran secara sistematik dan tidak berbelit-belit dan tidak meloncat-loncat. Yang ketiga yaitu menutup pembelajaran pada akhir pelajaran. Contohnya mengambil kesimpulan dari semua pelajaran yang telah diberikan, dilakukan oleh peserta didik di bawah bimbingan guru, lalu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanggapi materi pembelajaran yang telah diberikan, terutama mengenai hubungan dengan pelajaran lainnya. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.